Itu sebabnya saudara perlu bedakan antara esensi pertobatan dan buah pertobatan. Kita selalu pertobatan dari buahnya. Ambil contoh. Orang ini tadinya ngerokok. Udah berhenti ngerokok aja sudah tobat ini. Orang ini biasanya minum-minum sampai mabuk-mabukan. Terus akhirnya berhenti melakukannya lalu kita berkata ini orang udah bertobat. Atau dari agama seberang, lalu mengambil keputusan Kristen, lalu kita bilang, itu udah bertobat. Itu ternyata adalah buah pertobatan. Saudara harus memahami, membedakan antara buah pertobatan, karena ternyata berhentinya seseorang melakukan kebiasaan buruk, tidak menjamin pertobatannya. Dan ternyata setelah saya menggalinya, akhirnya saya menyadari bahwa pertobatan menurut Yesus dan menurut kita berbeda. Karena ternyata menurut Yesus, pertobatan itu kita bisa temukan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lain bahwa ternyata pertobatan itu bukan cuma berhenti dari kebiasaan buruk. Bukan berarti kita tidak menghargai kebiasaan buruk yang dihentikan, bukan itu. Tapi berhentinya seseorang melakukan kebiasaan buruk tidak menjamin pertobatannya. Orang berhenti merokok bukan karena perintah Tuhan, toh karena kesehatan kok. Saya tidak sedang serang siapapun yang merokok. Dan jangan kejar saya bilang di mana ayatnya. Ayatnya di pom bensin. Tapi selama ini kita selalu mengangkat tentang perubahan-perubahan moral. Tapi kita telah kehilangan esensi dari pertobatan itu. Pertobatan telah identik dengan kerajaan. Lihat ini saudara. Ternyata Yesus tidak datang membawa agama Kristen. Tetapi ia membawa kerajaan Allah. Dia tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Dia membawa kerajaan Allah. Dan berbicara tentang kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah. Nah hari ini saya perlu ingatkan, jangan-jangan itu sebabnya sejak Tuhan singkap pewahyuan ini dan saya kemarin lepaskan di CKC di Cirebon. Saya meragukan loh saudara pertobatan saya. Dan saya sungguh berdoa supaya hari ini saudara pun meragukan pertobatan saudara. Meragukan dalam tanda petik artinya kita mengevaluasi ulang. Apa benar saya sudah bertobat? Karena ternyata pertobatan, esensi dari pertobatan menurut saya adalah pergantian pemerintahan dalam kehidupan seseorang. Berhentinya orang dari kebiasaan buruk tidak menjamin pertobatannya di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan orang bertobat atau tidak itu terjadi pergantian pemerintahan dalam hidupnya. Bukan cuma sebatas berhentinya dari kebiasaan buruk. Nah makanya mengapa ini penting disuarakan? Karena gini, bagaimana kita ngomong jauh-jauh kalau dasarnya saja goyah. Kita udah punya visi besar, up in out. Tapi seringkali kadang-kadang kita frustasi karena ternyata visi besar tidak membuat hidup kita jadi besar. Karena ternyata kita udah kejauhan dan seringkali ternyata kita perlu mundur dulu. Untuk memastikan jangan-jangan titik keberangkatan kita salah. Saya melihat bahwa kekristenan sebatas dipandang sebagai asuransi jiwa. Kenapa kita Kristen? Ya habis buat jaga-jaga. Nanti kalau mati sekarang nanti gimana? Apa bedanya dengan asuransi jiwa? Dan saya sangat yakin bahwa kekristenan gak bisa dipandang seperti asuransi jiwa. Walaupun memang ada kemiripan di berbagai sisi. Ada jaminan-jaminan. Tapi kekristenan tidak bisa dipandang sebatas asuransi jiwa. Mengapa saya katakan bahwa esensi pertobatan perlu kita suarakan hari-hari ini. Untuk memastikan bahwa jemaat kita adalah jemaat yang benar-benar sudah bertobat. Bukan di mata dunia aja tapi di mata Tuhan. Mungkinkah kita bertobat di mata orang tapi belum bertobat di mata Tuhan? Mungkin. Di mata dunia kita bilang gini, ini orang udah tobat rupanya. Udah gak ngomong kotor lagi. Udah gak ngomong kasar lagi, ini udah tobat, ini udah tobat. Tapi kalau di mata Tuhan, saudara belum menaklukkan dirimu di bawah pemerintahan Tuhan, maafkan saya, di mata Tuhan saudara belum bertobat.
Saudara boleh Kristen bolak-balik ke gereja, bahkan lahir sebagai Kristen. Tapi itu tidak membuat saudara Tuhan. Karena esensi pertobatan adalah pergantian pemerintahan dalam kehidupan seseorang.